Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimil mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihil haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafazuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati di mana saja berada, alhamdulillah kita pada hari ini, yaitu hari Ramadan tanggal 17 yang biasanya kita sebut dengan hari Nuzulil Quran atau Lailah Nuzulil Quran, malam turunnya Al-Quran, yaitu pada 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada kita adalah untuk menunjukkan, memberikan bimbingan, menunjukkan apa yang harus kita amalkan. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah yang diterangkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya beribadah kepada Allah. Beribadah itu artinya, kalau menurut Jawa ini, ngemawula. Ngemawula ini artinya mengikuti perintahnya. Jadi yang dimaksud beribadah ini tidak berarti harus kita terus sholat, terus zikir, tapi apa saja yang kita amalkan kalau sesuai dengan perintah Allah, itulah disebut ibadah. Kita berdagang, tapi cara-cara berdagang bisa mengikuti yang diterangkan di Al-Quran, juga termasuk beribadah. Kita makan, mengikuti yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran, juga termasuk ibadah. Maka setelah kita diciptakan, diberikan cara kita bekerja, cara kita beramal, cara kita melaksanakan sesuatu di dunia, yang semuanya ada di Al-Quran. Maka kalau kita di dunia ini bisa melaksanakan isi Al-Quran, maka kita akan bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan beriman kepada Allah, maka orang tadi akan kami hidupkan dengan hidup yang baik, artinya hidup yang bahagia, baik bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran ini yang diterangkan segala kebutuhan kita yang kita kerjakan di dunia. Maka di Al-Quran ada caranya makan, cara tidur, dan juga kalau ibadah sudah jelas, cara kita hutang, hutang piutang,
cara kita hubungan dengan manusia, ini semua diterangkan di Al-Quran. Contoh saja, saya akan menerangkan mengenai cara makan. Jadi kalau kita makan mengikuti Al-Quran, berarti juga termasuk ibadah. Di dalam Al-Quran diterangkan, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah, tapi jangan melewati batas. Kita makan harus yang pas, tidak boleh terlalu sedikit, kemudian membahayakan badan kita juga tidak boleh. Atau terlalu banyak, sehingga melewati batas, sehingga membahayakan juga tidak boleh. Ya. Maka harus pas. Maka di dalam hadis, Nabi kita membatasi di dalam perut kita, membagi perut kita. Perut kita dibagi menjadi 3. Ya. 1/3 untuk bernafas, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum. Ya. Jangan sampai ada yang berlebihan. Ya. Tapi kebanyakan kita ini banyak makannya, minumnya masih kurang. Ya. Kalau menurut kesehatan, minum itu 2 liter per hari, 8 gelas. Nah itu akan sehat. Di dalam Quran lagi diterangkan cara makan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah kamu dari apa yang Allah telah memberikan rezeki kepadamu, tapi halalan, yang halal, thayyiban, yang bagus. Halalan artinya yang kita makan harus hasil dari usaha yang halal, ya. Termasuk berdagang yang mengikuti aturan agama. Tidak boleh yang menyimpang dari agama, mencuri atau korupsi atau kita menipu orang, tidak boleh. Itu tidak halal. Dan barangnya juga harus barang yang halal, ya. Harus daging ayam, daging kerbau, tidak boleh daging babi, tidak boleh daging anjing, ya. Sate, jamu itu, nah itu dari anjing. Itu termasuk yang diharamkan. Nah, kalau kita makan yang haram ini akan mempengaruhi diri kita. Ya, maka harus hati-hati. Ya. Termasuk yang sering kita makan tapi mungkin tidak tahu bahwa itu haram, daging ayam. Ya. Daging ayam ini kalau syaratnya menurut agama yang menyembelih harus orang Islam, cara penyembelihannya lehernya harus paling tidak separuh tergores pisau. Jadi kanan kiri urat harus terputus. Tapi yang ada di pasaran biasanya lubang kecil. Apa itu dicupet apa bagaimana? Nah ini artinya tidak halal. Ya. Kalau kita makan sangat membahayakan. Ada dakwah yang menerangkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin fannaru aula. Daging yang tumbuh dari keharaman itu tidak akan masuk surga. Daging yang tumbuh dari keharaman, neraka lebih utama. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita makan yang tidak haram ini bisa menimbulkan kita beribadah ini rasa-rasa, ya, aras-arasan atau malas beribadah. Nah, kalau malas beribadah akhirnya kan tidak beribadah. Nah ini pengaruh daripada keharaman. Maka harusnya kita harus yang bersih yang kita makan. Kecuali itu harus thayyiban, artinya yang baik. Yang baik itu ya mengikuti kesehatan, maupun gizinya atau vitaminnya harus sesuai. Ini petunjuk Al-Quran mengenai makan. Masih banyak sekali yang harus kita pelajari, cara tidur dan bagaimana
di dalam Al-Quran sudah diterangkan dengan lengkap. Maka marilah yang penting kita mengamalkan isi-isi Al-Quran biar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.